everybody, welcome back to my YouTube channel Risna Tiarika with me Risna. So everybody, di video kali ini saya masih membahas hal-hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Namun kali ini lebih saya akan membahasnya lebih runut karena ini pertanyaan sering banget ditanyakan oleh teman-teman. Maybe terkait dengan pertanyaan ini kenapa sering banget ditanyakan oleh teman-teman, dan sebenarnya saya juga sudah menjelaskan di beberapa video yang lalu. Mungkin karena teman-teman sedikit dilema ya tentang hal ini, karena ini tuh berkaitan dengan TOEFL. Biasanya kan di universitas lain itu mengharuskan TOEFL ini sebagai salah satu syarat untuk bisa masuk di pascasarjana. Sementara untuk di IPB ini sendiri ya, kita entah sekarang seperti apa peraturannya, tapi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu sepertinya masih sama dengan yang saya perlu di tahun lalu, itu bahwasanya TOEFL tidak wajib, tetapi kita harus TOEFL tidak wajib pada saat kita masuk di pascasarjana IPB ini atau sebagai syarat dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, tetapi pada saat kita sudah masuk ke dalam kita diharuskan untuk memiliki kompetensi dalam berbahasa Inggris ini. Seperti itu kurang lebih, maybe everybody. Oke, pribadi sebenarnya terkait dengan pertanyaan ini tuh banyak banget, tetapi saya di sini lebih baik menjelaskan secara rinci aja bagaimana sih tentang TOEFL, juga berkaitan dengan kelas bahasa Inggris, dan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan placement test. Oke, jadi pribadi kalau misalnya nih kita membahas kita memiliki nilai TOEFL sebelumnya, dan kita menyertakan nilai TOEFL yang kita miliki pada saat kita mendaftar untuk masuk pascasarjana IPB, berarti nilainya kita bisa saja nanti diakui sebagai nilai bahasa Inggris nantinya, karena di Siakat itu ada nilai yang harus terpenuhi gitu, ada untuk mengupload nilai bahasa Inggris. Jadi di Siakat ada nilai bahasa Inggris, ada mata kuliah bahasa Inggris seperti itu. Jadi bisa diambil dari TOEFL yang kita berikan ya. Jadi pada saat kita mendaftar di pascasarjana IPB, ataupun kalau teman-teman yang tidak memiliki nilai TOEFL pada saat mendaftar pascasarjana IPB dan keterima, maka teman-teman diharuskan mengikuti placement test. Jadi di placement test ini itu ada poin target yang sudah ditentukan oleh pihak IPB atau oleh pihak pascasarjana IPB itu sendiri, berapa target yang harus kita penuhi sehingga nanti kita tidak perlu mengikuti kelas. Jadi seandainya kita tidak lulus lagi di placement test ini, maka ada kelas bahasa Inggris lagi nantinya ke depan pada saat kita sudah menjalani kuliah. Jadi ada poin tersendiri, poin yang sudah ditentukan oleh pihak pascasarjana, berapa yang harus kita penuhi supaya kita tidak perlu mengikuti kelas bahasa Inggris. Jadi ini misalnya ya, saya tidak tahu pasti sih berapa sekarang poin yang ditentukan. Jadi kalau untuk menentukan berapa poin pastinya nanti dicek sendiri berapa di websitenya ya. Tapi di sini saya hanya memberikan pengumpamaan. Misalnya nih, poin yang ditetapkan IPB misalnya 500, berarti kalau misalnya kita sudah mencapai poin 500 pada saat kita mengikuti placement test ini, berarti kita tidak perlu mengikuti lagi kelas bahasa Inggris. Seperti itu ya pribadi. Dan kelas bahasa Inggrisnya ini ada dua kelas, ada kelas A dan kelas B. Kemudian kalau misalnya nih kita sudah memenuhi itu, sudah dinyatakan lolos di placement test dan kita tidak perlu lagi mengikuti kelas, berarti kita tinggal memprogramkan bahasa Inggrisnya itu. Kemudian kita di pihak pascasarjana ini sudah akan menginput nilai yang ada pada saat kita melakukan placement test, entah itu nilainya A ataupun nilainya B, seperti itu. Kemudian yang pribadi, kalau misalnya ini kita tidak lolos, tidak mencapai target yang seharusnya yang ditetapkan oleh pihak pascasarjana pada saat kita melakukan placement test, maka kita akan mengikuti kelas A dan juga kelas A dan kelas B. Untuk kelas A dan kelas B ini punya ketentuan tersendiri. Siapa saja sih yang berhak mengikuti kelas A dan berhak mengikuti kelas B? Untuk yang mengikuti kelas A, dia tidak perlu mengikuti kelas B, tetapi untuk yang mengikuti kelas B, maka dia harus mengikuti kelas A. Jadi kalau yang poin yang didapat itu diharuskan dia untuk mengikuti satu kelas, misalnya kelas A, maka dia hanya mengikuti satu semester. Tetapi misalnya dia mengikuti poin yang didapatkan diharuskan dia mengikuti di kelas B, berarti dia akan memprogramkan mata kuliah itu 2 semester, yaitu semester di kelas B dan juga kelas A. Terserah semester berapa saja yang Anda mau programkan seperti itu, karena setiap semester itu ada.
Kemudian berikutnya pribadi terkait dengan syarat siapa saja yang mau yang ikut di kelas A dan siapa saja yang ikut di kelas B. Ini saya berikan lagi pemisalan karena saya tidak tahu pasti berapa poin yang ditetapkan bagi mahasiswa yang berhak mengikuti kelas A dan bagi mahasiswa yang harus mengikuti kelas B seperti itu. Misalnya nih, yang ditetapkan oleh Paskesarjana IPB misalnya yang berhak mengikuti kelas A itu adalah bagi mahasiswa yang placemen tesnya di atas 450, berarti Anda yang memiliki nilai di atas 450 itu harus mengikuti kelas A. Jadi Anda hanya mengikuti kelas A, kemudian keluar nilai, sudah kelar, nggak perlu lagi mengikuti kelas lain. Kemudian bagi teman-teman misalnya bahwa poin yang ini hanya pemisalan lagi ya, tentang berapa poin yang ditetapkan itu nanti dicek sendiri. Misalnya Anda memiliki nilai di bawah 450, berarti Anda mengikuti kelas B. Jadi Anda misalnya sudah mengikuti kelas B 1 semester, udah keluar nilainya, kemudian Anda juga harus mengikuti kelas A. Jadi semester berikutnya lagi Anda memprogramkan kembali untuk mengikuti bahasa Inggris di kelas B seperti itu. Jadi kalau nilai Anda masuk di poin misalnya untuk di kelas B, berarti Anda harus memprogramkan bahasa Inggris sebanyak 2 kali. But it's okay pribadi, nggak usah merasa bahwa kok saya di kelas A, di kelas B ya, kenapa nggak di kelas A aja atau lulus saja, nggak usah, karena banyak sekali pembelajaran yang akan Anda dapatkan dibandingkan misalnya Anda langsung lulus, karena di sana Anda akan diajarkan bagaimana menulis karya ilmiah, khususnya itu menulis jurnal, karena kan S2 ini kita wajib mensubmit jurnal atau diwajibkan untuk memiliki jurnal. Jadi penyusunan jurnal ini kita akan pelajari di kelas A maupun di kelas B tadi. Jadi yang memprogramkan kelas bahasa Inggris, walaupun mata kuliahnya bertambah lagi dibanding teman-teman yang lain, tetapi banyak sekali pembelajaran yang Anda perlu di sini untuk mendukung Anda ketika menulis jurnal ke depannya nanti. Seperti itu pribadi. Jadi diajarkan secara detail bagaimana cara menulisan karya ilmiah, selain juga bagaimana perbaikan grammar dan juga beberapa cara penulisan bahasa Inggris yang baik dan benar. Seperti itu everybody. Jadi ada banyak pembelajaran, gak usah menyesal melihat teman Anda yang tidak memprogramkan ini dan dia sudah terbebas dengan bahasa Inggris. It's okay everybody, just lakukan dengan baik dan benar, karena ini sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, seperti itu. Kemudian kalau misalnya juga teman-teman, misalnya Anda lulusnya nih, poin yang Anda dapat pada saat melakukan placement test misalnya hanya pada saat Anda perlu memprogramkan satu kelas di kelas A, hanya 1 semester berarti, atau poin yang Anda dapat juga diharuskan Anda memprogramkan 2 semester A dan B di kelas A dan B. Tetapi Anda bisa tidak usah memprogramkan keduanya ini, baik kelas A maupun kelas B, dengan cara Anda mengklaim, misalnya Anda memiliki nilai TOEFL di suatu departemen misalnya yang dipercaya, seperti nilai TOEFL yang Anda dapat dari IPB seperti itu. Berarti Anda bisa mengajukan ke pihak pasca yang mengupload nilai bahwasanya saya memiliki TOEFL ini, saya sudah teskan di misalnya di lembaga ini, di lembaga yang terpercaya yang diakui misalnya secara nasional, dan itu dipastikan Anda tidak perlu lagi mengikuti kelas A atau B, jadi bisa digantikan dengan itu. Kalau misalnya Anda sudah malas, tidak mau lagi mengikuti yang namanya kelas karena terlalu panjang dan menyita waktu Anda, apalagi harus diselingkan dengan kuliah-kuliah lain, it's okay, bisa seperti itu pribadi. Anda tes TOEFL di suatu lembaga yang terpercaya secara nasional dan Anda mengklaim tes TOEFL Anda sebagai nilai bahasa Inggris, seperti itu. Jadi lebih mudah kan bagi Anda. Yang terpenting adalah Anda memiliki kompetensi untuk berbahasa Inggris itu sendiri. Tetapi jika juga teman-teman memutuskan ya udahlah saya tidak mau melakukan tes TOEFL misalnya, karena kan untuk tes TOEFL ini biasanya kita harus membayar ya, kurang lebih biasanya membayar antara 600.000 sampai dengan hampir 1 juta seperti itu kalau untuk tes TOEFL di lembaga-lembaga yang terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda ya udahlah saya ingin memprogram saja di kelas A ataupun kelas B supaya saya belajar juga untuk penulisan, itu
It's okay, tergantung Anda pilihannya seperti apa, tetapi memprogramkan kembali pun itu akan memberi keuntungan banyak terhadap Anda untuk mendukung bagaimana cara Anda menulis suatu tenses atau kalimat yang baik terkait dengan bahasa Inggris ini dalam menyelesaikan tugas akhir yang berkaitan dengan jurnal itu, karena jurnal Anda tentunya akan berbahasa Inggris. Biasanya jurnalnya kalau kita syaratnya sebagai kelulusannya kita itu berbahasa Inggris, karena diterbitkan diharuskan kita menerbitkan jurnal di Q1, Q2 ataupun Q3 ataupun di jurnal nasional yang terindeskopus, dan pastinya itu berbahasa Inggris seperti itu everybody. Dan bisa juga sebenarnya bukan hanya jurnal Q3 tadi yang saya sebutkan, Q4 juga bisa. Tergantung teman-teman sekalian mau mengajukan di jurnal apa, tergantung juga maunya seperti apa dan tergantung kemampuannya, karena jurnal ini juga berbayar pribadi seperti itu. So pribadi terkait dengan bahasa Inggris terkait berdasarkan pengalaman saya yang lalu seperti itu. Dan jika teman-teman misalnya yang berkaitan tadi dengan poin-poin yang saya sudah jelaskan dengan pemisalan tadi, alangkah baiknya teman-teman lebih baik melihat langsung di websitenya berapa poin yang ditetapkan oleh Pascasarjana IPB sehingga kita bisa terbebas dari bahasa Inggris, dan berapa poin yang harus kita peroleh misalnya untuk kita hanya bisa memprogramkan di kelas A atau harus kita diprogramkan di kelas A dan B seperti itu pribadi. So pribadi saya rasa terkait dengan pembahasan di video kali ini cukup ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang baru masuk di Pascasarjana atau baru bergabung di Pascasarjana IPB bersama kita bermanfaat bagi teman-teman terkait dengan video ini. So everybody, thanks cause you have watched my video. Meet again in the next video. Dan jika teman-teman masih memiliki banyak pertanyaan lagi terkait hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Inggris ini, silahkan saja tanyakan di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa juga bertanya di Instagram, karena Pascasarjana IPB itu memiliki Instagram juga. Instagram Pascasarjana IPB, bisa juga Anda bertanya di sana tanpa harus bertanya di kolom komentar YouTube saya ini. So everybody, thanks guys you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.